Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu teknologi informasi di perpustakaan. Anggota kelompok kami yaitu 1. Afita Ramdhani, 2. Diva Ayunintias, 3. Hidayatullah, 4. Humaida Masfiah, 5. Wulan Hidayati, dan 6. Afni Nur Aulia. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Menurut Hack dan Ken pada tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. B. Fungsi teknologi informasi. Ada 6 fungsi dari teknologi informasi. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput. Misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data, memasukkan data yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat juga mengkonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Yang ketiga, menghasilkan atau generating. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya, seperti laporan, tabel, grafik, dan gambar. 4. Menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya, menyimpan file ke hard disk, flash disk, tab, dan lain-lain. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval, yaitu menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari data keanggotaan perpustakaan yang sudah disimpan sebelumnya. Yang keenam, mentransmisi atau transmission, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalkan dengan mengirimkan data keanggotaan perpustakaan dari user A ke user lainnya. Yang C, manfaat teknologi informasi. Manfaat penerapan teknologi informasi bagi pemakai perpustakaan menurut Henderson pada tahun 1992 adalah 1. Menyediakan akses yang cepat dan mudah pada informasi. Jadi dengan adanya teknologi informasi, kita dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah. Yang kedua, menyediakan akses jarak jauh bagi pemakai. Jadi pemakai itu tidak perlu ke perpustakaan. Dengan adanya teknologi informasi bisa menggunakan jarak jauh, misalnya lewat HP atau komputer. Yang tiga, menyediakan akses 24 jam. Bila TI dioperasikan atau jasa layanannya sudah dalam bentuk web browser bagi pemakai. Jadi kalau perpustakaan konvensional itu kan ada jam buka, ada jam tutupnya. Sedangkan kalau dengan adanya teknologi informasi ini, kita bisa mengakses selama 24 jam. Yang keempat, menyediakan akses informasi yang tidak terbatas dari berbagai jenis sumber. Jadi semua informasi yang kita cari, kita bisa dapatkan dari semua jenis sumber. Yang kelima, menyediakan informasi yang lebih mutakhir. 6. Menyediakan informasi yang dapat digunakan secara luas bagi pemakai sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, menyediakan informasi yang dapat digunakan secara luas bagi pemakai sesuai dengan kebutuhannya. 7. Meningkatkan keluasan
Dan 8. Memudahkan informasi ulang dan kombinasi data dari berbagai sumber. Manfaat teknologi informasi bagi perpustakaan menurut Cochrane pada tahun 1992 adalah 1. Memudahkan integrasi berbagai kegiatan perpustakaan. 2. Memudahkan kerjasama dan pembentukan jaringan perpustakaan. 3. Membantu menghindari duplikasi kegiatan di perpustakaan. 4. Menghilangkan pekerjaan yang bersifat mengulang atau repetitif dan karenanya tidak menarik dan membosankan. 5. Membantu perpustakaan memperluas jasa perpustakaan. 6. Menimbulkan berbagai peluang untuk memasarkan jasa perpustakaan. 7. Dapat menghemat uang dan malah menjadi menghasilkan uang. 8. Meningkatkan efisiensi. D. Alasan pemanfaatan teknologi informasi. Setiap perpustakaan mempunyai alasan yang berbeda dalam pemanfaatan teknologi informasi. Alasan pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan antara lain: 1. Pencarian katalog akan lebih mudah. Jadi pada perpustakaan konvensional kan kita mencari buku itu lewat katalog tercetak. Kita mencari di rak menggunakan katalog sesuai dengan judul dan subjek katalog tersebut. Dengan adanya teknologi informasi yang awalnya menggunakan katalog tercetak beralih menggunakan katalog elektronik atau online public access katalog, maka pencarian lokasi koleksi sangat mudah. Hanya dengan mengetikkan kata tertentu, tidak harus berurutan, maka informasi tentang lokasi koleksi dengan cepat akan diketahui. Yang kedua, pengguna akan dapat mencari katalog perpustakaan dari luar perpustakaan. Katalog elektronik sangat memungkinkan untuk pertukaran data bibliografi katalog, terutama perpustakaan yang memiliki perangkat teknologi informasi yang sama. Setelah adanya penyeragaman data bibliografi yang dilakukan secara elektronik, pertukaran dan penyeragaman data bibliografi elektronik sangat memungkinkan dengan perangkat teknologi informasi. Data koleksi dari berbagai jenis perpustakaan yang berbeda dapat diakses pada salah satu database katalog pada perpustakaan tertentu. Yang ketiga, memberikan layanan informasi yang lebih baik. 4. Mudah untuk mengedit dan memperbarui informasi bibliografi. 5. Membuat lebih banyak ruang di perpustakaan. Dan 6. Image perpustakaan akan meningkat. E. Penerapan teknologi informasi. Pengaruh dari penerapan teknologi informasi. Perpustakaan dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Perpustakaan tradisional. Perpustakaan tradisional yaitu perpustakaan yang memiliki koleksi tercetak yang disusun di rak dengan seluruh kegiatan layanan pemustaka, pengolahan, dan administrasi proses pencatatan dilakukan sepenuhnya secara manual oleh petugas. 2. Perpustakaan terotomasi yaitu perpustakaan yang memiliki koleksi tercetak yang disusun di rak dengan seluruh kegiatan layanan perpustakaan, yaitu pemustaka, pengolahan, dan administrasi proses pencatatan dilakukan dengan bantuan komputer. Yang ketiga, perpustakaan digital. Perpustakaan digital yaitu perpustakaan yang memiliki koleksi digital
berupa e-jurnal, e-book, CD audio maupun video untuk membacanya menggunakan bantuan perangkat komputer atau perangkat lainnya. Seluruh kegiatan layanan pemustaka, layanan teknis, dan administrasi proses pencatatan dilakukan dengan bantuan komputer. Yang F, penerapan teknologi informasi dalam bidang layanan perpustakaan. Penerapan teknologi informasi dalam bidang layanan perpustakaan. 1. Layanan sirkulasi. Penerapan teknologi informasi dalam bidang layanan sirkulasi dapat meliputi banyak hal. Di antaranya adalah layanan peminjaman dan pengembalian, statistik pengguna, administrasi keanggotaan, dan lain-lain. Selain itu, dapat juga dilakukan silang layanan antar perpustakaan yang lebih mudah dilakukan apabila teknologi informasi menjadi bagian dalam layanan sirkulasi ini. Teknologi saat ini sudah memungkinkan adanya self-service dalam layanan sirkulasi melalui fasilitas barcoding dan RFID atau Radio Frequency Identification. RFID adalah suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode atau magnetic card. Yang kedua, layanan referensi dan hasil-hasil penelitian. Penerapan teknologi informasi dalam layanan referensi dan hasil penelitian dapat dilihat dari tersedianya akses untuk menelusuri sumber-sumber referensi elektronik atau digital dan bahan pustaka lainnya melalui kamus elektronik, direktori elektronik, OPEC, e-book, dan lain-lain. OPEC atau Online Public Access Catalog adalah sistem katalog terpasang yang dapat diakses secara umum dan dapat dipakai oleh pengguna untuk menelusuri data katalog atau untuk memastikan apakah perpustakaan menyimpan karya tertentu dan dapat mendapatkan informasi tentang lokasi penyimpanannya. 2. E-book atau electronic book adalah versi elektronik dari buku yang berisikan informasi digital, dapat berupa teks atau gambar. 3. Layanan jurnal atau makalah. Pengguna layanan jurnal, majalah berkala ini sangat terbantu apabila perpustakaan mampu menyediakan kemudahan dalam akses ke jurnal-jurnal elektronik seperti e-jurnal dan lain-lain. E-jurnal atau electronic journal adalah publikasi jurnal yang sudah dikemas dalam bentuk digitalisasi. 4. Layanan multimedia atau audio visual. Pada layanan ini dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk kaset video, kaset audio, mikrofilm, compact disc, laserdisc, DVD, dan lain-lain. Dan untuk pemustaka yang memiliki keterbatasan seperti penglihatan yang kurang, buta, pendengaran yang kurang, dan keterbatasan lainnya dapat menggunakan audible e-book, digital audiobooks, braille, dan lain-lain. Audible e-book adalah rekaman dari buku yang dibacakan, bisa sebuah buku, novel, majalah, atau lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.